Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nunthi alaihi kama huwa ahluh fahuwa ahlul majdi wattaqa. Subhanaka ya rabbana la nunthi alaika thana'an anta kama athnaita ala nafsik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina wa mu'allimana wa ustadana wa qudwatana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh wa safiyyu ummatihi wa habibuh. Amma ba'du, sahabat-sahabat beriman dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan puja syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana masih dilimpahkannya kepada kita beribu-ribu karunia dan juga nikmat sehingga kita bisa merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan, dan semoga nikmat ini terus diberikannya kepada kita semuanya hingga kepada hari kemenangan. Dan salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman zahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmiah seperti yang sekarang kita rasakan saat ini. Sahabat-sahabat beriman rahimakumullah, pada kesempatan kali ini insyaallah Al-Faqir akan sedikit membahas Kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari bagian ke-82. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala, ma ta'atlaqa lisanaka bit-talab fa'lam annahu yuridu ayyu'tiyak. Berkata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, tatkala kita ditakdirkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'lam, maka ketahuilah, annahu yuridu ayyu'tiyak, ketika itu pula sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk memberikan apa yang kita pinta. Bahwasanya ketika kita berdoa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melepaskan pengikat lisan kita, yang mana pengikat tersebut menjadikan kita itu merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan kita merasa diri mampu tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala berdoa, sesungguhnya Allah telah melepaskan pengikat tersebut. Maka hendaknya kita berdoa dengan penuh ketawaduan dan juga kerendahan hati bahwa kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran adalah berkaitan dengan hikmah yang diterangkan oleh Imam Ibnu Athaillah ini adalah Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan berkata Tuhan kalian, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Astajib lakum, maka aku akan ijabah doa kalian tersebut. Lalu timbul pertanyaan, lalu mengapa selama ini kita berdoa tetapi tidak juga Allah kabulkan? Maka hadirin, dalam menyikapi hal tersebut Rasulullah SAW bersabda, suatu ketika malaikat Jibril mendengarkan seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas malaikat Jibril berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, hambamu itu berdoa kepadamu ya Rabb.
hamba mohon, hendaknya engkau ijabah doanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Jibril, "Wahai Jibril, biarkanlah hambaku itu. Biarkan. Aku menyukai suaranya. Ketika dia berdoa, ketika ia menggantungkan harapannya kepadaku, ketika ia merasa butuh hanya kepadaku, aku menyukainya. Aku menyukai ia mendekatkan diri kepadaku." Masya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni tidaklah kemudian seorang hamba berdoa kepadaku kecuali aku kabulkan doa itu secara langsung. Maka jikalau tidak, aku menyimpannya sebagai sebuah kebaikan untuknya di akhirat kelak, atau aku mengabulkannya di saat yang tepat untuk dia, atau aku menggantikannya dengan kebaikan yang jauh lebih baik daripada apa yang dia pinta. Hadirin rahimakumullah, hendaklah kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berdoa, mana tahu yakni apa yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan yang terbaik bagi kita. Makanya Allah tidak mengijabah doa tersebut. Akan tetapi apa? Akan tetapi Allah menyimpan doa itu sebagai sebuah kebaikan untuk kita, atau Allah ganti dengan kebaikan yang jauh lebih baik daripada apa yang kita pinta. Hadirin rahimakumullah, jadi beliau yakni musannif kitab Ibnu Athaillah berkata bahwasanya ketika kita berdoa tidaklah kemudian kecuali kemudian Allah ijabah dari doa kita tersebut. Percaya Allah kabulkan doa kita. Maka dalam hal ini yakni marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih di bulan suci yang di malam harinya nanti kelak ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, khairum min alfi syahr, yang mana tidaklah seorang hamba berdoa di malam itu kecuali Allah kabulkan doa-doanya dan Allah perkenankan apa yang dia minta. Maka di akhir kalam Al-Fakir mengajak kepada seluruhnya, kepada sahabat-sahabat sekalian, untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memasrahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menggantungkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan demikian kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hamba-hambanya yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Atas segala kekurangan Al-Fakir mohon maaf, dan atas segala perhatian Al-Fakir ucapkan terima kasih. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.